Kita akan membahas lebih dalam terkait aksi ormas menduduki aset negara bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiala Ilyas dan Wakapolri tahun 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno, Pak Hasbiala. Malam. Selamat malam. Saya ke Pak Hasbiala. Kalau DPR apakah sudah tahu soal kasus ini? Apa yang bisa dilakukan langkah DPR bersama Polri dalam menelusuri dugaan ormas yang menguasai lahan BMKG? Terima kasih Mbak. Menurut saya ini kan bagian dari tindak premanisme yang dilakukan bukan hanya oleh salah satu ormas yang ada, tapi penertiban yang harus dilakukan itu oleh seluruh ormas-ormas yang ada indikasi melakukan premanisme. Ini kan premanisme ini mengganggu stabilitas negara, mengganggu juga stabilitas investasi, terutama investasi yang ada di Indonesia. Nah, polisi harus bertindak tegas, polisi harus melakukan bukti-bukti yang ada. Tidak boleh kita juga menyalahkan ormas, tapi tidak dengan bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti yang kuat, yang memang warga negara kan ada beberapa ormas juga yang memang baik, memang ormas itu bagus mengajarkan kepada masyarakat, membimbing masyarakat. Oleh karena itu saya berharap kedepannya ketegasan dari polisi dan aparat penegak hukum. Ya, kita sorotnya memang kan aksi premanismenya siapapun yang melakukannya ini harus dibersihkan sesuai dengan apa yang saat ini digencarkan oleh Polri. Pemerintah juga sudah bilang berantas aksi premanisme siapapun yang melakukan. Nah, Pak Ugroseno melihatnya seperti apa? Kalau kita case by case dulu ya soal kasus ormas yang menguasai lahan BMKG. Nah, pihak terlapor yakni ormas itu kan menyatakan tanah BMKG adalah tanah warisan. Sebenarnya seperti apa harusnya polisi menghadapi klaim-klaim seperti ini dalam hal pembuktiannya? Ya, terima kasih. Silakan Pak Ugroseno. Jadi begitu ada peristiwa, ada kejadian, kan pasti ada yang melaporkan ke polisi. Ya, setelah melaporkan di polisi kan didengar keterangannya, dianalisa. Kalau berkaitan dengan memasuki pekarangan orang lain, ya berarti pasalnya bisa masuk ke pasal 167 KUHP, ya kan? Kemudian ditunjukkan bukti-bukti ada nggak saat melapor itu, ditunjukkan semua kan bukti yang ada. Nah, setelah dievaluasi dan dianalisa, kalau memang itu unsur pidana ini cukup kuat, dibuatkan laporan polisi. Nah, setelah dibuatkan laporan polisi, polisi harus mendatangi TKP. Ini kan ada kejadian yang diduga tidak pidana. Lokasi pidana mendatangi TKP. Nah, di TKP situ polisi dengan tim biasanya tidak sendirian atau bertiga saja, tapi dengan kekuatan yang cukup lah. Kekuatan cukup itu bisa 1 regu, bisa 2 regu, bisa 1 peleton, ya kan? Tapi dengan tujuan bukan untuk langsung mengusir, bukan. Datang ke situ, kalau diterima dengan baik-baik, ditanya surat menyurat ada nggak? Kalau mereka punya administrasi dan mereka punya hak tinggal di situ atas perintah siapa, atau mereka memegang memang yang punya hak penuh tinggal di situ, ya mungkin belum bisa dilaksanakan langsung pengosongan. Tapi kalau tidak punya hak, dihimbau karena sudah ada laporan, mohon tinggalkan tempat ini. Kalau mereka mencoba bertahan, jangan dipaksakan terjadi konflik di situ. Tinggalkan tempat di situ, laporkan pimpinan. Ya, di sini disiapkan, dievaluasi kembali untuk rencana tindak lanjut bagaimana untuk mengosongkan lokasi yang diduga dimasuki orang tanpa izin sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi pasal 167 KUHP. Nah, kalau memang itu sudah cukup unsur, berangkatkan tim pasukan untuk pengosongan karena mereka nggak punya hak. Nah, untuk pengosongan ini harus melakukan negosiasi dengan prinsip utama bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di situ. Siapapun, aparat, masyarakat, orang yang di dalam, itu maksimalkan dulu. Tidak boleh dengan kekerasan. Tapi sampaikan dengan prosedur tetap, biasanya ada teori tentang pembebasan sandera, teori tentang pengosongan rumah. Nah, dengan megapon, dengan negosiasi, ada negosiatornya di situ. Negosiator bertanggung jawab, dan itu selalu lapor pada pimpinan. Ya, Pak Ugroseno, tapi izin saya bertanya, kalau dalam praktiknya di lapangan kan
tidak semudah apa yang jadi protap atau SOP-nya. Karena seringkali misalnya ormas ini merasa punya hak di sana. Nah, siapa-siapa saja pihak yang harusnya dilibatkan agar tidak terjadi gesekan juga di masyarakat yang lebih luas, Pak Ugroseno? Nah, yang jelas kalau unsurnya pasal 167 KUHP sudah cukup, berarti mereka yang tinggal di situ tidak punya hak. Gitu. Tapi kalau ada pemilik rumah tinggal di situ dan di situ ada rumah, loh, ngapain harus tinggal di situ? Kalau pemilik rumah silakan, tapi yang tidak berhak keluarkan dari situ. Makanya pada saat pengosongan itu harus jelas perintahnya. Atas nama undang-undang, semua yang berada di dalam lapangan atau di pekarangan atau di halaman perintahkan keluar. Itu protap seperti itu. Jadi senjata disiapkan bukan untuk langsung menembak. Jadi untuk membela diri apabila ada serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang diperintahkan untuk keluar. Jadi tidak langsung ditangkap, perintahkan keluar saja. Ya, setelah keluar, ya udah kosongan, kunci, pasang polis lain di situ. Jadi harus ada ketegasan juga dalam tindakannya di lapangan. Nah, kalau dari DPR melihatnya, apa yang harus dilakukan agar berantas premanisme apapun kedoknya, perorangan atau bahkan organisasi kemasyarakatan ini bisa dilakukan dengan tuntas, tidak tebang pilih, Pak Hasbiallah? Apa yang jadi kendala seringkali? Oh iya, memang harus tidak tebang pilih. Kalau negara ini ingin investasi, ingin masuk ke Indonesia dengan maksimal. Kita hari ini sudah kalah dengan Vietnam misalnya. Nah, memang masalah pertanahan ini sangat pelik, Mbak. Ini masalah pertanahan ini bukan hanya terjadi di zaman reformasi, bahkan sebelum reformasi juga terjadi seperti ini. Terutama gencarnya ini premanisme ini setelah reformasi ya. Paling tidak ini kita tidak bisa hanya melibatkan kepolisian, tidak bisa kita hanya melibatkan aparat hukum, harus melibatkan juga Badan Pertanahan Nasional. Harus dilibatkan karena konflik pertanahan di Indonesia ini sangat pelik. Hampir semua di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu pasti terjadi konflik soal tanah ini. Nah, jalan pintasnya yang mereka lakukan, masyarakat melakukan, biasanya memakai oknum ketiga, memakai ormas, yaitu oknum ormas ini untuk menduduki lahan tersebut. Ini yang mestinya aparat penegak hukum bersikap tegas di sini dan harus berkoordinasi dengan BPN, karena tidak bisa juga misalnya BPN menguasai tanah tersebut, tiba-tiba tanah ini masih kasus di Mahkamah Agung misalnya. Kita kan harus menunggu keputusan dari Mahkamah Agung juga, karena hukum yang ada di kita, proses peradilan di kita ini kan sangat panjang. Ini yang menyebabkan yang terjadi sengketa lahan di kalangan masyarakat seperti itu. Ya, Pak Ugro tadi juga ketegasan harus, tapi ketegasan itu harus, tapi prosesnya ini panjang. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan juga aparat kepolisian, aparat hukum ini, karena memang prosesnya panjang. Kadang-kadang belum ingkrah, masih kasasi, masih ini. Jadi ada proses yang panjang juga, itu sering jadi kendala ya Pak Hasbiallah ya, meskipun harus tegas. Nah, saya mau ke Pak Ugro, bicara soal proses yang panjang, ini kan sebenarnya laporannya misalnya kalau kita ambil satu contoh kasus tadi, yang di pendudukan lahan BMKG, dilaporkannya sejak Februari, ini sudah bulan Mei mau ke Juni. Apa yang jadi kendala? Padahal kalau secara pasal, tadi Pak Ugro udah sampaikan juga, ya jelas kalau misalnya itu kepemilikannya punya siapa, harusnya jelas pasalnya apa dan bagaimana eksekusinya. Tapi apa yang seringkali jadi hambatan dalam penerapan penyidikannya di lapangan dan juga eksekusinya di lapangan, Pak Ugro? Ya, mungkin perlu banyak simulasi latihan kembali. Jadi pasalnya sudah jelas, pasti pasal 167 KUHP. Memang ancaman hukumnya tidak berat, 9 bulan. Kita nggak usah lihat ingin memasukkan penjara, di proses hukum saja, pengadilan, putusnya berapapun, entah itu putusan misalnya dendanya yang kena dan sebagainya, tapi udah terbukti itu salah. Sehingga ini pelajaran bagi masyarakat ke depan nanti. Seperti jangan dianggap dibiarkan saja kemudian tumbuh subur seperti tumbuhnya jamur di musim hujan seperti itu. Jadi bagi saya aparat ke depan, ya kan, setelah menuju Indonesia Emas nanti harus lebih profesional. Jadi
Jangan sampai dibiarkan sehingga masyarakat nanti seolah-olah bisa menggunakan cara-cara, saya menggunakan kelompok ini, saya menggunakan kelompok ini. Jangan seperti itu. Saya selalu ingatkan pada junior-junior saya, ingat pelajaran sejarah kepolisian atau sejarah polisi saat adanya masyarakat di dunia ini. Jadi polisi dibutuhkan di seluruh dunia, sama hadir pada saat dua kelompok masyarakat atau lebih terjadi konflik dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, dihadirkan polisi di situ. Iya, tapi pada praktiknya bagaimana Pak Hasbialah, bahwa praktik backing, membackingi ini seringkali orang yang berada di belakangnya adalah oknum. Kita katakan seringkali menyebutnya oknum aparat, oknum pemerintahan, atau bahkan oknum ada anggota parlemen. Apa-apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa tegas untuk memberantas ini? Artinya kan sebenarnya lebih ke goodwill-nya, lebih ke itikat baiknya dan kemauan untuk itu, Pak Hasbialah. Ya. Halo Mbak. Halo? Ya, silakan Pak Hasbialah. Yang bisa bersikap tegas ya ada aparat kepolisian. Sikap tegasnya kepolisian ini harus dilandasi dengan dasar hukum yang ada. Betul apa yang dikatakan oleh saudara kita, bahwa pasal-pasal yang beliau sebutkan itu betul. Itu kan implementasinya. Tapi prosesnya ini kan panjang, Mbak. Pertanahan ini tidak segampang yang kita bayangkan. Misalnya mereka awalnya itu mereka ribut di pengadilan, mereka awal mediasi tidak bisa, mereka ribut di pengadilan. Ini agak panjang proses, karena saya ulangi lagi, proses hukum kita yang panjang. Mau tidak mau aparat hukum ini harus bersikap tegas dan harus, sekali lagi saya ungkapkan, saya sampaikan, harus melibatkan BPN. Baik. Karena keabsahan tanah tersebut itu adanya kan di BPN. Ya, baik. Jadi aksi premanisme ini harus diberantas, melibatkan banyak pihak, untuk cepat, tepat, harus juga tegas, tidak bisa polisi tapi sendiri. Tidak mengabaikan hukum. Tidak mengabaikan hukum, itu yang harus dijaga dan harus dibuktikan juga agar yang namanya berantas premanisme tidak hanya yang di jalanan, tapi berkedok organisasi masyarakat ataupun juga berkedok aparat, itu harus sama-sama, tidak tebang pilih pelaksanaannya. Terima kasih Pak Hasbialah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB. Terima kasih Pak Guro, Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam.